Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Darniawati. Kali ini kita akan membahas mengenai hubungan matematika, filsafat, dan filsafat matematika. Matematika dan filsafat memiliki keterkaitan mendalam sebagai ilmu yang saling mempengaruhi sepanjang sejarah pemikiran manusia. Filsafat matematika hadir sebagai kajian mendalam tentang dasar-dasar, makna, dan implikasi matematika. Dalam presentasi kali ini, tujuannya adalah memahami hubungan keduanya secara komprehensif. Di antaranya, memahami hubungan matematika dan filsafat, memahami hubungan matematika dan filsafat matematika, mengkaji naturalisme dalam matematika, dan menganalisis persoalan filosofis utama. Keterkaitan matematika dan filsafat telah terjalin sejak Yunani kuno. Pythagoras memandang bilangan sebagai esensi realitas, sementara Plato menempatkan objek matematika di dunia ide yang abadi. Aristoteles mengembangkan logika formal sebagai fondasi penalaran matematis. Filsafat menjadi dasar konseptual matematika, sedangkan matematika menjadi cara memahami kebenaran universal dan realitas. Matematika dan filsafat saling memperkaya melalui pertukaran metode dan pertanyaan fundamental. Logika matematika memperkuat argumen filosofis, sementara filsafat memberikan landasan konseptual bagi kebenaran matematis. Hubungan timbal balik ini menciptakan kerangka berpikir yang lebih kuat dan sistematis. Logika dan deduksi matematika memberikan alat analisis yang presisi untuk argumen filosofis. Filsafat mengeksplorasi hakikat objek matematika dan sumber kebenaran matematis. Matematika mengajarkan cara berpikir rasional, terstruktur, dan konsisten dalam pemecahan masalah. Sedangkan metode sistematis matematika memperkaya filsafat dengan pendekatan yang lebih terukur dan objektif. Sedangkan filsafat matematika itu adalah cabang filsafat yang secara khusus mengkaji dasar-dasar metode dan implikasi dari matematika. Bidang ini menyelidiki pertanyaan fundamental tentang sifat dan objek matematika, kebenaran preposisi matematis, dan hubungan antara matematika dengan realita. Hubungannya adalah hubungan reflektif. Matematika menjadi objek kajian, sementara filsafat matematika menganalisis makna, struktur, dan kebenaran di dalamnya. Adapun hubungannya, yang pertama, eksistensi objek matematika. Apakah objek matematika seperti bilangan dan himpunan ada secara independen dari pikiran manusia? Nah, pertanyaan ontologis fundamental ini memisahkan realisme dan anti-realisme. Yang kedua, sumber kebenaran matematika. Bagaimana kebenaran matematika dapat diketahui melalui intuisi, deduksi logis, atau pengalaman? Epistemologi matematika mengkaji justifikasi pengetahuan matematis. Yang ketiga, ditemukan atau diciptakan. Apakah matematika merupakan penemuan realitis yang sudah ada atau ciptaan pikiran manusia? Pendapatan klasik atau platonisme dan konstruktivisme. Yang keempat, peran filsafat matematika. Filsafat matematika berperan menilai sistem formal, menganalisis makna konsep, dan menjembatani matematika dengan pertanyaan filosofis fundamental. Berikutnya, naturalisme dan matematika. Naturalisme memandang matematika sebagai bagian integral dari dunia alam dan aktivitas manusia yang alami. Menurut pandangan ini, matematika bukan entitas abstrak yang terpisah, melainkan muncul dari interaksi manusia dengan dunia nyata dan kebutuhan praktis sehari-hari. Pola-pola matematis dapat ditemukan di alam semesta, spiral pada cangkang keong, fraktal pada daun pakis, dan simetris pada kristal salju. Naturalisme menolak eksistensi metafisik yang terpisah dari dunia fisik.
matematika dipandang sebagai hasil evolusi kognitif dan sosial manusia, bukan entitas abstrak yang berdiri sendiri. Pendekatan ini menempatkan matematika dalam kerangka ilmiah yang dapat dikaji secara empiris. Pembahasan selanjutnya mengenai pokok-pokok persoalan dalam filsafat matematika. Pada bagian ini, kita akan memberikan gambaran mengenai persoalan utama dan beberapa pandangan utama dalam dunia interpretatif filsafat matematika. Pertanyaan-pertanyaan apakah yang harus dijawab oleh filsafat matematika untuk menjelaskan kedudukan matematika dalam keseluruhan dunia intelektual? Jawaban-jawaban seperti ini apakah yang telah diajukan? Persoalan yang pertama yaitu pemestian dan a priori. Kebenaran matematis bersifat niscaya atau necessary. Artinya, tidak mungkin salah dalam keadaan apapun. Kebenaran ini berlaku universal dan bersifat logis. Contoh klasik, 2 tambah 2 sama dengan 4 adalah kebenaran yang kita ketahui tanpa perlu pengalaman empiris. Pengetahuan a priori diperoleh melalui rasio dan intuisi, bukan observasi dunia. Immanuel Kant memperkenalkan konsep revolusioner bahwa matematika adalah pengetahuan a priori sintetis, berbeda dengan pengetahuan analitik yang hanya menguraikan definisi. Matematika memperluas pengetahuan kita melalui konstruksi konsep dalam intuisi murni ruang dan waktu. Menurut Kant, ruang adalah bentuk intuisi luar yang mendasari geometri, sedangkan waktu adalah bentuk intuisi dalam yang mendasari aritmatika. Dengan demikian, kebenaran matematika bersifat universal dan niscaya karena berakar pada struktur pemikiran manusia itu sendiri. Persoalan berikutnya mengenai objek matematika. Objek matematika adalah entitas abstrak yang menjadi fokus kajian matematika. Tidak memiliki eksistensi fisik namun dapat dipahami melalui akal dan intuisi. Perdebatan filosofis tentang status ontologis objek-objek ini telah berlangsung sejak zaman Yunani kuno hingga era modern. Contohnya, bilangan adalah entitas abstrak yang merepresentasikan kuantitas, urutan, dan hubungan matematis. Titik dan garis adalah objek geometri fundamental tanpa dimensi fisik nyata. Realis percaya objek matematika adalah secara independen dari pikiran manusia, sedangkan nominalis menganggap objek matematika hanya konstruksi bahasa dan simbol. Persoalan berikutnya mengenai kebenaran matematika. Kebenaran matematika bersifat logis dan deduktif. Diturunkan dari aksioma dan aturan inferensi yang ketat. Terdapat 2 pandangan utama. Formalis memandang kebenaran sebagai relatif terhadap sistem aksioma tertentu, sementara Platonisme meyakini kebenaran matematika bersifat universal, abadi, dan independen dari pikiran manusia. Berikutnya mengenai hubungan matematika dan sains. Matematika sering disebut sebagai bahasa universal sains karena kemampuannya mendeskripsikan fenomena alam secara presisi. Melalui model matematika dan persamaan, ilmuwan dapat merumuskan hukum-hukum alam seperti gravitasi, elektromagnetisme, dan mekanik kuantum. Hubungan ini bersifat timbal balik. Sains memberikan masalah konkret yang mendorong perkembangan matematika baru, sementara matematika menyediakan kerangka teoritis untuk memahami dan memprediksi fenomena alam. Berikutnya mengenai hubungan matematika dan sains. Matematika sering disebut sebagai bahasa universal sains karena kemampuannya mendeskripsikan fenomena alam secara presisi. Melalui model matematika dan persamaan, ilmuwan dapat merumuskan hukum-hukum alam seperti gravitasi, elektromagnetisme, dan mekanik kuantum. Hubungan ini bersifat timbal balik. Sains memberikan masalah konkret yang mendorong perkembangan matematika baru, sementara matematika menyediakan kerangka teoritis untuk memahami dan memprediksi fenomena alam. Demikianlah pembahasan kita kali ini. Kita akhiri dengan
Kesimpulan bahwa matematika itu unik karena sifatnya pasti dan tidak butuh pembuktian fisik lewat panca indera, melainkan murni dari hasil olah pikir manusia. Hal inilah yang membuat para penganut aliran rasionalisme jatuh cinta dan mencoba memakai cara berpikir matematika untuk menjelaskan segala ilmu pengetahuan di dunia. Namun, pandangan ini ditentang oleh kaum empirisme yang percaya bahwa semua pengetahuan sejati justru harus berasal dari pengalaman nyata dan praktik langsung, bukan cuma modal mikir di awang-awang. Dahulu, batas antara kedua bidang ini hampir tidak ada. Makanya, banyak ilmuwan zaman sejarah yang berprofesi sebagai ahli matematika sekaligus filsuf. Sayangnya, dunia akademik modern sekarang sudah sangat terspesialisasi dan jalannya sendiri-sendiri. Akibatnya, bahasa yang dipakai para matematikawan dan filsuf saat ini sudah terlalu rumit, sampai-sampai mereka sering kesulitan untuk saling memahami riset satu sama lain dalam kehidupan sehari-hari. Demikianlah pembahasan kita kali ini. Terima kasih atas atensinya. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.